Kami dari Universitas Papua, Prodi S1 Teknik Informatika. Kami di sini akan melakukan wawancara. Perkenalkan, nama saya Dance Barangmabia dengan NIM 2023-65011. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Abel Nabir Saragi dengan NIM 2023-65018. Perkenalkan, nama saya Daniela Ardiansyah dengan NIM 2023-65058. Perkenalkan, nama saya Putri Aningsi dengan NIM 2023-65089. Perkenalkan, nama saya Cindy Gabriel Boro dengan NIM 2023-65069. Perkenalkan, nama saya Switi Gabriel dengan NIM 2023-65040. Saya Queen BSK Hack dengan NIM 2023-65031. Perkenalkan, nama saya Agnes Niaviane dengan NIM 2023-65039. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurulino dengan NIM 2023-65029. Perkenalkan, nama saya Rambo Ayah dengan NIM 2023-65030. Perkenalkan, saya Putri Kaironi Swati dengan NIM 2023-65086. Perkenalkan, saya Eliau Valentino Kre dengan NIM 2023-65024. Saya William Musisa Korkawer dengan NIM 2023-65095. Saya Jackson Romero Simpsonibo dengan NIM 2023-65012. Baik Pak, selamat pagi Pak. Kami dari Universitas Papua, Prodi Informatika, ingin mewawancarain petani yang ada di SP sini. Ya. Baik Pak, sebelumnya Bapak bisa perkenalkan nama dulu. Nama saya Hermansyah. Baik Pak, saya perkenalkan, nama saya Pak Abel Nabire Saragi. Saya selaku ketua dari kelompok 6 ingin mewawancarai Bapak. Apakah bisa Pak? Ya, bisa. Baik Pak, saya ingin bertanya tentang sejarah petani mulai bertani kapan? Saya bertani mulai yang di provinsi ini. Iya Pak. Mulai dari tahun 80 berapa ya? 80. Hampir 90-an. Hampir 90-an. Iya, mulai bersawah begini. Kalau dulunya kan bukan sawah, dulunya kan coklat. Iya Pak. Oke. selanjutnya sini yang saya mau tanyakan, dalam penanaman padi atau bini-binian ini tuh apakah ada penggunaan pupuk atau pengaplikasian lainnya, untuk apa dia bini-bininya itu betul? Ya kalau untuk untuk semian begini kita jarang pakai pupuk. Kalau untuk mungkin kalau penyemprotan untuk hama itu baru pakai. Tapi kalau untuk kita mupuk, ya ada juga yang mupuk, ada juga yang tidak. Soalnya kalau dipupuk juga kalau salah malah bisa membuat benih itu menjadi busuk atau mati. Karena yang kita kan sistem semiannya sekarang kan kita sistem tanam pakai mesin. Jadi kita menyemai itu di bawah pakai plastik. Jadi kalau pakai pupuk itu kan nggak bisa terbuang itu airnya. Jadi di situ kalau ya pemupukannya tidak tahu atau tidak bisa atau berlebihan, itu bisa mengakibatkan mati. Ya kalau dipupuk biasanya ya dipupuk. Tapi kalau kita menyemai yang langsung kita tanam manual, itu dipupuk. Tapi kalau yang begini juga ya kadang dipupuk, tapi kan hanya cuma sedikit saja gitu. Sedikit. Tapi untuk kalau nyemprot mungkin hama terus mungkin dicampur dengan obat untuk penyubur daun. Kadang kita pakai. Baik Pak, saya akan bertanya lagi. Alat pertanian yang sering digunakan buat bertani apa saja Pak? Ya cangkul, sabit. Terus kalau untuk pembajakan ya kayak seperti ini yang sudah pakai mesin. Kalau yang manual kan pakai sapi, pakai bajak sapi. Kalau sekarang bajak sapi sudah tidak ada, sekarang pakai manual. Pakai mesin ya begini. Terus penyemprotan ya pakai
itu pakai tangki semprot. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, yang selanjutnya yang saya mau tanyakan itu berapa biaya yang Bapak pakai untuk merawat mesin dan juga biaya gaji yang digunakan untuk distributor? Ya kalau masalah mesin, tanyakan sama operatornya. Kalau saya kan petaninya yang memakai jasa mereka. Ya. Ya gimana? Termasuk perawatan mesin. Biaya perawatan mesin, Kira-kira setiap musim itu berapa, terus gajinya yang membawa kira-kira berapa. Terus hasil pembayaran yang dari petani ke mesin itu per hektarnya berapa, gitu. Gajinya lewat berapa. Ya kalau per hektarnya kalau pemakaian bajak ini dari petani untuk operator mesin itu 1 hektarnya itu 2 juta. Itu biasa itu menghabiskan modal, biasanya paling tidak itu 5 liter solar. 5 liter solar dikalikan dengan harga minyaknya. Dari harga minyaknya itu per liternya itu 13.000. Kalau 13.000 dikalikan 25 berapa itu per hektar? 300. Ya, 300 kurang lebihnya 300 lah untuk per 1 hektarnya. Perawatan belum kalau yang untuk perawatan minimal berapa setiap musim? Kalau per setiap musim kita perbaikan servis bajak ini paling sedikitnya 2 juta. 2 juta. Ya. Baik, selanjutnya di sini pertanyaan selanjutnya saya akan tanya ke Bapak, bagaimana Bapak memastikan kualitas tanaman yang dihasilkan itu baik atau kurang baiknya tuh bagaimana kualitas tanamannya? Ya, kualitas tanaman mau baik dan tidaknya itu kan tergantung dari perawatan. Ya. Perawatan terus yang pertama itu pupuk memadai apa enggak. Terus perawatan untuk obat kalau ada hama itu memadai apa tidak. Kadang kita yang seandainya itu tanaman kurang maksimal atau kurang baik atau hasilnya kurang, ini kan itu hampir rata-rata itu diakibatkan masalah bukan hanya hama saja, itu karena pupuk yang sangat susah sekali sekarang, pupuk itu susah sekali gitu. Kalau untuk penanggulangan hama, penanggulangan untuk bagaimana baiknya, ya sebetulnya sih ya mudah kan gitu. Tapi yang mau untuk kita aplikasikan kayak semuanya pupuk, kalau obat sih memadai ada banyak. Yang sangat susah sekali itu pupuk, yang harusnya itu maksimal, jadi tidak bisa maksimal karena kekurangan sekali pupuk. Iya, pupuk sangat kekurangan sekali. Baik, di sini untuk menentukan baik atau buruknya kualitas tanaman itu tergantung dari perawatan, pupuk dan juga obat hama ya Bapak. Ya, tapi yang lebih dari itu tuh yang lebih susahnya itu pupuk. Untuk mendapatkan pupuk yang baik itu sekarang lagi susah ya Bapak? Susah sekali. Susah sekali. Oke, baik. 1 tahun itu biasanya kan 1 tahun kan kita tanam kan dua kali tanam. 2 kali tanam. 2 musim lah ya. Oh, iya. Itu musim yang pertama itu kita tidak dapat pupuk, nanti dikasihkan musim yang sekarang ini Iya. itu pun tidak memadai, tidak mencukupi untuk pengaplikasian untuk kita kalau musim tanam kayak untuk sekarang ini kan tidak cukup. Kira-kira kalau setahun itu tanamnya berapa hektar Bapak? Kalau saya ya 1 hektar gitu aja ya. Oh, 1 hektar. Terus kalau pupuknya itu biasa beli atau dikasih gitu? Iya beli. Oh, beli. Ya. Ya. Beli. Pupuknya beli. Beli itu pun kira-kiranya harganya gitu Pak? Kalau harganya kalau urea kalau subsidi ya. Iya. Subsidi itu 112.500 ya. Tuh. Kalau NPK itu 115. Berarti yang lebih mahalnya yang NPK. Ya. Oke, baik. Makasih Pak. Baik, selanjutnya pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam bertani dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya itu di permodalan, terus di masalah
apa ya, mesinnya, alat untuk penggarapan. Itu kita di Dataran Perape ini sangat kurang. Yang seharusnya ini sekarang seandainya sudah tanam, itu bisa apa ya, bisa nambah waktu karena sangat kurangnya apa ya namanya, alat pertanian. Itu salah satunya. Yang kedua yaitu masalah permodalan untuk garap sawah juga tidak sedikit. Terus selain dari itu apa ya, untuk mencari dana kita kita harus pinjam ke tengkulak terus untuk menggarap, terus nantinya juga diambil lagi hasilnya itu ke tengkulak atau sekarang ada BUMDes di BUMDes. Jadi kalau di BUMDes kan nggak bisa kita pinjam atau ngambil dulu, tidak bisa. Itu ya kendala yang sangat ini sekali, yaitu di masalah mesin, peralatan tanam itu sangat minim sekali. Makasih Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak, kan dalam merawat kayak menanam padi ini pasti Bapak kayak butuh pupuk atau pestisida gitu. Pernah ya Pak kayak pupuknya atau pestisida itu merusak tanah dan sawah Bapak? Ya kalau pestisida atau pupuk itu ya jarang sekali sih merusak gitu ya. Ya kecuali kalau pas tanam itu ya memang ada, kalau pas ada yang sebelum dipakai pestisida, sebelum dipupuk kan sudah yang kuning-kuning. Iya. Tapi itu kalau dipupuk kepala semakin mati. Ada juga yang kayak gitu. Itu apalagi kalau yang dipupuknya pakai urea. Kalau berlebihan ya langsung mati. Gitu. Jadi ya kita petani juga kadang ya itu juga kendala. Maksudnya kendala kita tidak tahu itu karena apa atau bagaimana. Karena kan kita harus ada pendampingan dari PPL. Yang tahu itu yang menjelaskan itu karena apa atau bagaimana ya sebenarnya si PPL pendamping di petani itu sendiri kan gitu. Ya memang masalah kita nyemprot pakai pestisida itu mati ya itu sih tidak ada. Tapi kalau pupuk, kalau memang padinya itu ada yang agak kuning-kuning kayak gitu terus pupuk itu mati ya ada. Gitu. Jadi kalau misalnya mati itu cara Bapak mengatasi? Ya, kan? Mengatasannya itu dikeringkan, terus dibiarkan dulu dikeringkan, terus nanti mungkin berapa hari dialirkan lagi air, keringkan, nanti dipupuk tapi tidak minimal tidak pakai urea, mungkin cuma pakai NPK, tapi tidak terlalu banyak. Atau disuplai juga dengan apa ya? Mungkin termasuk pestisida apa ya yang disemprotkan itu untuk merangsang pertumbuhan ada kan gitu. Tapi untuk masalah yang kendala itu mati itu apa atau bagaimana kan kita masih karena apa kan? Iya. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak menjaga kesehatan tanaman agar terhindar dari hama dan penyakit, Pak? Ya, perawatan terus kita harus sering dicek kalau ada kendala atau di hama atau mungkin kurang pupuk ya dipupuk. Kalau memang itu ada hama ya disemprot pakai pestisida yang untuk pembasmi hama itu kan. Oh ya, terima kasih Pak. Baik Pak, pertanyaan berikutnya itu bagaimana Bapak mengelola resiko dalam pertanian seperti perubahan cuaca? Resiko perubahan cuaca yang kira-kira yang dari panas ke musim hujan begitu. Ya. Itu kalau di sini nggak terlalu ada resiko sih ya. Resiko tidak ada. Ini ya cuma kalau musim hujan kalau di sini kan sering banjir. Maksudnya banjir dalam artian banjir itu air yang dari irigasi itu kan membawa lumpur. Itu ya
Ya, mematikan itu air yang untuk masuk ke sawah karena supaya tidak termasuki oleh lumpur-lumpur, supaya dipetakan tidak tinggi oleh lumpur itu. Berarti Gitu. lubang irigasi yang seperti ini ditutup Ya, Pak? menurut saya sini yang langsung dari irigasinya itu ditutup. Ditutup. Ya, Oh, iya, gitu. Pertanyaan berikutnya itu tentang kenaikan harga Pak. Harga hasil. Ya, harga produk. Ya, harga produk ya kalau sekarang sih alhamdulillah itu sudah ya termasuk baik karena terbantu oleh BUMDes. BUMDes membeli dari petani itu 12 ya. 12,5. Ya 12,5, 12.500 itu. Kalau untuk di Tengkulak yang selain dari BUMDes yang dari desa itu 13.000 ya? Ya, Per kilo. per kilo. Itu saya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Di sini, apakah Bapak menghadapi masalah terkait ketersediaan air? Kalau iya, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Kalau masalah air itu termasuk nggak ada masalah ya. Termasuk nggak ada masalah. Air itu. Ya cuma kadang masalahnya itu cuma dengan hak wilayah. Hak wilayah kadang kalau ada masalah apa sedikit itu dimatikan. Matikan ya, terus nanti dari petani kadang ya dimintai mungkin uang atau apa untuk wilayah tersebut, baru itu kadang dibuka lagi. Untuk kendalanya hanya itu. Kalau untuk masalah kerusakan irigasi atau air itu berkendala yang ini ya jarang sekali. Ya kendalanya yaitu kendalanya kalau ada masalah dengan minimal satu wilayah yang ada di bendungan. Terima kasih Pak. Sumber air apa yang digunakan untuk irigasi? Kalau terjadi Untuk irigasi, bagaimana? sumber air apa yang digunakan untuk Dari kali. Sumber air itu dari kali, dari bendungan. Bendungan kali atau sungai yang dibendung dijadikan irigasi. Tidak dari sumber air, mata air yang secara langsung yang dari sumber air yang ada di kita sini tidak, karena tidak ada. Kalau yang kami pakai ini ya sumber air yang untuk mengalir air yang dari bendungan ke sawah ini dari bendungan yang ada di kali yang dipakai oleh petani di sini. Bagaimana Bapak mempersiapkan lahan sebelum menanam? Apakah Bapak menggunakan metode pengolahan tanah tertentu, misalnya pembajakan atau penggemburan? Ya kalau kita mau langkah awal ya, langkah awal kita awal pembajakan. Setelah pembajakan, nanti kalau kita mau siap mau tanam, ya tinggal penggemburan atau ya penggemburan itu. Pertama dibajak, setelah dibajak, ya terus nanti dibikin pematang selesai, tinggal sambil nunggu benih siap tanam. Pas pada waktu umurnya benih itu baru nanti digemburkan lagi nih kayak gini, nanti digemburkan, diratakan, ya dihancurkan lah, digemburkan itu, setelah itu baru siap tanam. Terima kasih Pak. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya untuk benih yang Bapak pakai di lahan ini kira-kira benihnya itu jenis apa? Terus apakah benih yang Bapak pakai itu benih lokal atau hibrida? Terus alasan Bapak pilih pakai benih tersebut? Ya kalau benih yang saya tanam ini kan kadang ada yang hibrida, ada yang non hibrida. Kalau yang hibrida itu biasa kita dipakai di sini tuh Kinpari 70. Itu yang cuma hanya 70 hari itu. Tapi kalau untuk musim ini kami nggak nanam itu, kita pakai benih ada yang cigelis,
ada yang impari 30, ada yang pada herang Mbak ya, pada herang, maitongga. Jadi intinya kalau kita tanam yang hibrida itu bisa cepat untuk kita panen. Tapi untuk hasil maksimal kalau yang hibrida kalau di sini belum bisa maksimal. Nggak bisa kayak yang cigelis, maitongga dengan yang ini kan minimal 100 hari ya. Yang 100 hari kan yang kayak cigelis, maitongga, terus impari 30. Itu untuk varietas ini kan ya unggul. Kita jarang pakai yang lokal. Kita benih beli. Ya, kita benih beli, ya kita bisa tanam mungkin 1, 2 atau mungkin 3 kali. Nanti baru kita beli lagi varietas yang baru. Atau ada juga ya kita kadang tanam sekarang, panen besok beli lagi. Gitu. Yang bagus ya kayak gitu. Jadi setiap panen itu mau tanam beli varietas yang masih baru. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Bertanya faktor apa saja yang paling mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil panen? Faktor yang mempengaruhi hasil jumlah itu yang pertama ya memang dari varietas. Selain dari varietas ya dari masalah kayak saya bilang tadi, masalah pupuk itu bisa sangat-sangat menentukan masalah kualitas mau bagus dan tidak, hasilnya mau meningkat apa tidak, yaitu dari pupuk sebetulnya. Dari perawatan ya kayak penyemprotan, pestisida. Tapi yang paling mendasar lagi yaitu masalah pupuk. Jadi kalau sini kalau kita nanam padi tanpa ada di pupuk tidak jadi. Jadi faktornya ya itu. Jadi kalau tidak ada pupuk, intinya kurang perawatan, masalah pemupukan ya kualitas untuk hasil juga sangat kurang sekali. Bahkan yang musim sekarang ini yang kemarin pupuk tidak keluar itu yang biasanya 1 hektar itu bisa mencapai mungkin 90 karung atau mungkin 100 karung. Itu kemarin ada yang cuma dapat 60, 40 gitu saja. Jadi turun sangat jauh sekali. Berarti ya itu faktornya ya masalah yang utama masalah pupuk. Kalau masalah hama itu pestisida banyak. Yang sangat langka ya itu. Yang nyatanya yang musim sekarang pupuk tidak keluar yang kemarin ini. Yang nyatanya itu yang biasanya dapat 90 atau mungkin dapat 100 karung per hektar gabah kering. Itu musim ini yang sudah panen kemarin ini ada yang cuma dapat 40, ada yang cuma dapat 50. Bahkan ada yang lebih drastis sekali, sama saja dikatakan tidak panen. Gitu. Karena nggak ada pupuk, nggak bisa berkembang. Terima kasih. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari video ini, dalam proses menanam padi, banyak hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan pupuk yang baik dan berkualitas agar menunjang kualitas padi yang baik. Selain itu, alat-alat penunjang seperti traktor dan alat-alat manual seperti cangkulan sabit sangat penting, walau biaya alat otomatis lumayan tinggi, tapi sangat penting dalam menunjang hasil padi yang memuaskan. Ada pula faktor-faktor yang tidak kalah penting, yaitu pemilihan benih yang baik, penyemprotan dan penggunaan obat-obatan pembasmi hama juga dapat menentukan hasil panen yang baik. Terima kasih. Pak, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kepada kelompok kami. Ini ucapan terima kasih dari kelompok saya. Mohon diterima, jangan dilihat dari harga atau bentuknya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa untuk menjadikan bahan pelajaran buat kalian. Iya, Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, Terima kasih. Pak. Ya, sama-sama. Pak.
Oke. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang